Sejumlah oknum anggota Polsek Jempang Polres Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur diduga meminta uang puluhan juta rupiah kepada warga Kampung Mancong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Uang yang diminta dan sudah diserahkan sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, warga juga terpaksa menyerahkan tanah dan bangunan sarang burung walet ke polisi demi bisa keluarkan tahanan yang dituduh terlibat kasus narkoba. Pengalaman tidak mengenakan itu dialami Fahrial Muslim, warga Kampung Mancong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Ceritanya bermula pada bulan Agustus 2021. Saat itu Fahrial didatangi 4 anggota Polsek Jempang sekitar jam 12 malam di pos security tempatnya bekerja. Saat digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba. Namun Fahrial tetap dibawa ke kantor Polsek Jempang Kampung Tanjung Isui menggunakan mobil Ranger. Sesampainya di kantor Polsek Jempang, Fahrial langsung ditanyakan soal hubungannya dengan Sainal dan Agus yang lebih dulu ditangkap karena diduga terlibat jual beli narkoba. Namun Fahrial mengaku hanya mengenal dengan Agus karena sama-sama warga Jempang, sedangkan Sainal dia tidak kenal dan baru bertemu malam itu di kantor Polsek. Meski tidak terlibat kasus narkoba, Fahrial nyatanya tetap ditahan polisi selama 3 malam di kantor Polsek Jempang. Pria 21 tahun ini akhirnya dikeluarkan dari tahanan setelah ayah dan tantenya yang bernama Imah menyerahkan sejumlah uang ke pihak kepolisian. Itu kan posisi saya itu di kerja di pabrik baru ini. Malam sekitar jam 12-an lah. Itu posisi hujan juga, hujan udah tapi deras lah. Saya ada di dalam pos baring-baring kan sakit kepala. Dan lama datang mobil Ranger. Nah, lalu datang mobil Ranger. Aku dalam posisi di dalam pos, di luar ini temanku menjaga pos tuh. Udah lama keluar mereka berapa orang tuh, ada 4 orang langsung keluar, yang 2 itu langsung masuk langsung pegang aku, bawa segala senjata di kepala ini. Kenapa ikut aja, kamu tahu masalah rumah, aku tahu, bilang ikut aja katanya, bawa ke polsek. Ditanya, aku tanya kenapa, aku bilang kan kasus katanya kamu bilangnya TO lama. Ada target operasi lama. Iya, masalah narkoba. Iya. Waktu itu di tangan abang dan teman 2 orang tadi ada ditemukan barang bukti nggak ya? Oh, dari saya sendiri nggak ada. Nggak ada. Yang aku tahu tuh yang ada tuh cuma si Agus. Di sana berapa lama di kantor polisi? Dari situ 3 malam. 3 hari pasti. 3 hari. Sorenya langsung dilepaskan. Nah, posisi waktu dilepaskan itu apakah tetap dipaksa mengaku atau gimana? Itu nggak tahu, saya langsung disuruh keluar ya. Disuruh keluar? Iya. Ada dimintai kayak semacam jaminan, misalnya kamu boleh keluar tapi harus ada jaminan apa gitu? Nah, itu saya kurang tahu sih, kalau itu salah sama tante saya aja yang nganukan, soalnya tante saya yang begitu sekarang dipanggil sama polsek itu kan. Abang tahunya urusannya sudah beres. Iya. Terus tahunya cuma pas panggil kan, dibilangin jangan ngulangi lagi, dia bilang. Di situ langsung disuruh pulang. Maksudnya jangan ngulangi apa? Ya nggak tahu, lagi kenakalan katanya lagi ini itu. Pengakuan Muslim itu juga dibenarkan tantenya Imah. Imah mengaku datang ke kantor Polsek bersama ayah Muslim keesokan hari setelah ponakannya ditangkap polisi. Di kantor Polsek dia bertemu dengan Kapolsek Jempang Ibtu Sainal Arifin. Kepada Imah, polisi mengaku ponakannya baik-baik saja dan masih dalam proses pemeriksaan. Wanita 43 tahun ini lantas meminta bantuan Kapolsek agar anaknya tidak diproses hukum karena memang tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan. Kemudian menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah kepada Kapolsek. Namun uang itu rupanya terlalu kurang sehingga mereka terpaksa menyerahkan tanah dan bangunan sarang walet. Bilang beliau ini uang, saya belum tahu uang itu seberapa bilangnya, cuma saya jelaskan uang itu ada 10 juta. Bagaimana uang 10 juta ini, bilang beliau
Kalau untuk di sini itu pun tidak cukup bilangnya untuk dibagi sama anggotanya. Apalagi untuk yang di atas bagaimana? Karena saya namanya mikir anak saya bagaimana lah, saya berpikir, saya cerita kalau untuk uang saya sudah tidak punya. Cuma ada wallet aja. Nah, langsung beliau ngomong, bilangnya bagaimana kalau wallet itu untuk saya, urusannya di atas nanti itu urusan saya, sama anggota saya pun itu urusan saya. Jadi karena dia bilang wallet, ya saya komunikasi lagi sama kakak saya, bilang kakak saya ya sudah, kita tidak ada jalan lain lagi. Ya mau tidak mau lah, itu sudah kita kasih. Nah, saya kembali ngomong sama beliau itu, ya sudah, dengan beliau atur aja, bikin surat saya yang ini, pokoknya nanti sore anak ibu sudah bisa pulang. Yang dimaksud surat itu surat apa yang diminta beliau? Surat tanah sama wallet. Surat tanah sama wallet. Nah, waktu itu memang sudah ada surat tanahnya? Waktu itu memang belum ada surat. Belum ada surat tanah, jadi kita bikin. Kapolsek yang mendapat durian runtuh lantas meminta Imah membuat surat PPAT di kantor desa setempat, baru menyerahkan sarang walet kepada dirinya. Setelah sarang walet sudah diserahkan, baru Fahrial Muslim dikeluarkan dari tahanan. Ya, serahkan ke beliau, itu pun tanda tangan, kwitansinya surat jual beli itu kosong saya kasih. Oh, dibuat surat jual beli, ya, tetapi dengan kwitansi kosong. Ya, enggak tulisan jual beli itu belum ada, cuma kwitansi kosong. Oh, kertas. Dia sendiri nanti yang tulisnya. Oh, ada kwitansi yang ibu tanda tangani. Kwitansi kosong di atas materai. Intinya itu untuk ya kayak talangan supaya Ananda ini tadi nggak yang ditahan gitu. Ya, apa namanya, kalau sudah sah ngasih itu kan anak saya dijanjikan dikeluarkan. Tapi ibu tidak tahu sebenarnya kesalahan apa pada Ananda itu. Tidak dijelaskan sama mereka kan, masalah modelnya kalau ada barang bukti sama anak saya kan tidak ada dijelaskan masalahnya. Bangun walet itu kira-kira habis berapa itu ya? Yang nyatanya kan kami sama kakak saya kan sudah patungan 50 juta itu pinjaman, belum lagi tambahan lagi kita modelnya sedikit itu kan. Nah, terakhir kali ibu sempat menanyakan lagi ya soal status walet itu, apakah ada batasan misalnya sampai kapan nanti dikembalikan atau langsung diserahkan begitu aja Bu? Enggak ada nanya batasnya sampai kemana, pokoknya sudah diserahkan, saya tidak mau tahu lagi. Oh gitu, pokoknya kasih aja gitu. Dugaan pemerasan ini rupanya belum berakhir. Pasalnya pada akhir bulan Desember 2021, polisi lagi-lagi menangkap Fahrial Muslim dengan tuduhan yang sama, yaitu diduga terlibat penyalahgunaan narkoba, meskipun sekali lagi tidak ditemukan barang bukti. Keluarga yang masih takut-takut bicara soal kasus penangkapan yang kedua ini sempat membocorkan permintaan uang dari anggota Polsek senilai 20 juta rupiah. Keluarga Muslim lagi-lagi harus pontang-panting mencari uang untuk bayar ke oknum anggota Polsek Jempang. Akhirnya terkumpul 20 juta rupiah lalu ditransfer melalui bank. Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu untuk menyerahkan ke sana? Pinjam. Sebagian koperasi, sebagian ke ini pegadaian. Hanya untuk menyelamatkan Ananda ini. Iya. Sampai sekarang sudah lunas itu? Masih. Belum lunas. Iya. Jadi tadi yang bangun walet tadi bayarnya baru saja lunas gitu ya. Iya. Terus yang kedua keluar lagi 10 juta, belakangan 20 juta, ya total 30 juta nih. Iya. Nah Bu, kan kabarnya ada sejumlah anggota dari Propam lah gitu, atau dari Paminal, sempat menanya-nanyakan ke sini kembali seputar apa yang ditanya? Yang masalah yang beliau juga. Intinya masalah kasus yang membelit si ini tadi. Iya, yang kasus Muslim juga.
Sementara Kapolsek Jempang Ibtu Zainal Arifin mengakui anggotanya membekuk Fahri Al-Muslimin sekitar bulan Agustus 2021. Saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, namun dia tetap ditahan selama 3 hari dengan alasan masih ada penyelidikan lebih lanjut. Sementara diklarifikasi awak media soal permintaan uang dibantah Zainal, tetapi dia mengakui ada serah terima tanah dan sarang burung walet dari keluarga Muslim. Hanya saja ia menyebut sarang walet tersebut dibeli dari Imah dengan harga yang belum disepakati alias masih utang. Mantan Kanit Reskrim Polsek Malang itu berdalih jual beli sarang walet itu bukan karena ada kasus dugaan narkoba yang dituduhkan kepada Muslim. Dia yang jual kepada saya, kemudian saya ngutang ke dia. Itu belum dibayar saja. Iya Pak, kan namanya ngutang Pak. Ya, dan bahkan dia sudah tanda tangan berapa. Tapi kan saya harus terbebani bayar. Dan itu pun saya belum isi karena memang belum ada dana. Bukan berarti itu seenaknya saya ambil, tetapi komitmen untuk itu ada. Dan saya tidak pernah kamu bayar. Tapi bukan berarti saya mau meluruskan supaya tidak ini ditahan. Tidak. Sementara itu terkait uang 20 juta rupiah yang diminta anggotanya, Zainal mengaku tak tahu persis, bahkan di luar kemampuannya. Hanya saja dia mengaku anggota yang diduga memeras warga itu sudah mendapat sanksi disiplin dari satuannya. Andreas Trisno, RRS Nawar melaporkan.